Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Seperti janji saya tadi, kita akan menghadirkan seorang bintang tamu kali ini. Ya. Seorang musisi yang tentunya sudah dikenal oleh masyarakat banyak di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Teddy Aditya. Teddy, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Baik. sudah hadir di Midnight Terima kasih, thank you Live. for having me. Gimana perasaannya? Senang, Senang ya? sedikit ngantuk. Oh iya, sama. Sedikit. Ya penonton juga udah pada ngantuk nih ya. Tapi Teddy nanti akan perform di sini. Dan tentunya akan menambah semangat dan motivasi kita lagi. Untuk bekerja di besok hari. Kan? Teddy nanti akan perform ya. Ya. Luar biasa, tapi kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan Teddy Aditya. Silakan duduk Teddy, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Teddy Aditya. Saya dengar usia 4 tahun sudah mengenal musik. Iya, Betul. belum mengenal, baru diketemuin Sama siapa? sama orang tua. Oke. Karena- Orang tua musisi juga? Enggak, orang tua bukan musisi tapi apa ya? Kalau ditanyain papa tuh pekerjaannya adalah pekerjaan sampingan, tapi pekerjaan utamanya main musik. Jadi emang semangat di keluarga itu emang musikal banget lah gitu. Sudah genetik dong berarti ya? Ya mungkin, mungkin. Kamu besar di Ambon ya? Besar di Ambon. Apakah itu juga yang membuat kamu banyak yang menginfluence kamu untuk Iya. bisa mengenal musik lebih jauh lagi? Pasti, karena memang Ambon kan secara geografis kita juga ruang lingkupnya sempit gitu, kecil gitu. Kalau saya jarak kemana-mana terukur, Iya. kalau mau keluar pulau harus nyebrang lautan. Jadi emang, dan kulturnya Ambon berdansa dan menari itu adalah, Iya. dan bernyanyi musik tuh erat banget gitu. Oke. Sama kehidupan kita. Jadi ya selain dari keluarga juga dari lingkungan kecil. Karena kan ada yang misalnya dikenalkan oleh musik, seorang anak dikenalkan oleh musik, tapi akhirnya ini kayaknya bukan dunia saya. Apa yang membuat kamu akhirnya ternyata musik adalah arah hidup saya ke depan? Mulai jatuh cinta musik tuh setelah justru udah gede. Setelah SMA, lulus SMA, terus lulus SMA udah main musik, main di kafe, main jadi backing vokal Andre Hanusa dulu tahun 2008. Jadi jatuh cinta sama musik dan industrinya bersamaan. Sebagai pelaku musik tuh baru mulai saat itu. Jadi dulu waktu kuliah, akhirnya kuliahnya nggak selesai karena nggak pengen punya opsi lain selain musik. Oh ya? Iya. Wow, jadi kamu benar-benar percaya diri banget tuh ya? Agak kepedean sih dulu kayaknya. Dulu bilangnya ke orang tua adalah kayaknya emang akademis ini bukan buat saya gitu. Pengennya hidup dari musik dan hanya musik. Jadi dulu kuliahnya memberhentikan diri. Oke, dan Jadi orang nggak tua? dilanjutin. Dan orang tua alhamdulillah punya orang tua yang sangat demokratis, sangat suportif dalam apapun selama intinya bahasanya orang tua adalah selama kamu memang yakin, suka dan mau bertanggung jawab sama pilihan kamu silakan. Iya. Dan sekarang Teddy banyak banget Alhamdulillah. fansnya. Selalu tampil di Java Jazz. Java Jazz alhamdulillah hampir tiap tahun. Wow. Ya karena pun sebenarnya kalau Java Jazz salah satu festival yang waktu album pertama kali rilis juga di sana gitu. Jadi kapan kamu menemukan genre kamu nih, soul, R&B? Apa betul seperti itu? Kalau sekarang mungkin udah nggak ada genrenya kali ya. Sekarang genre udah terlalu bahasnya udah terlalu mengkotakan kali. Sekarang karena crossovernya udah banyak banget kan musik. Ada yang apa ketemu apa. Cuman memang dari kecil musik yang disuka soul, R&B. Pun papa banyak dengerin jazz. Oke. Jadi banyak suplemen dari orang tua secara musik gitu. Iya. Banyak yang menginfluence kamu ya. Dan akhirnya kamu dengan percaya diri, ya nggak kepedean sih. Toh kamu juga sekarang langsung jadi musisi kan? Alhamdulillah, ya nggak kepedean. Emang harus pede. Ya, harus pede ya. Apa yang bikin kamu sangat bangga atau puas dengan pencapaian kamu sejauh ini? Yang sangat bangga dan puas sih pasti bisa menekuni sesuatu dalam hidup yang emang bener-bener disukain. Jadi nggak pernah ngerasa kayak kerja gitu, nggak pernah ngerasa kayak ada keharusan dan kewajiban untuk menyelesaikan sesuatu karena emang Sesuai passion? dan emang seneng ngelakuinnya, jadi nggak pernah ada keterpaksaan gitu. Jadi itu yang bikin kayaknya dulu pilihannya tepat gitu. Pilihan tepat ya? Iya jelas, karena di tahun 2010 kamu pernah membentuk grup vokal Boys 3 Boys. Boys to Boys. Boys to Boys? Iya ceritanya itu mau Boys to Menan gitu, cuman karena kita masih
belia jadi masih boys lagi. Boys to Boys. Waktu itu sama Kunto Aji, Kunto Aji, Beboy, Adera. Itu kan juga sambutannya luar biasa ya dari para Iya. pendengar. Tapi kenapa akhirnya kamu 2016 mencoba bersolo karir? Sebenarnya rencana solo karir itu sudah dari 2008. 2008 tuh sempat waktu pas jadi backing vokalnya Andre Henusa sempat ditawarin mau nggak jadi penyanyi solo Iya. gitu. Cuman waktu itu kesadarannya adalah belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa terhadap, maksudnya taunya cuma nyanyi doang. Sedangkan kayaknya jadi penyanyi solo nggak cuman nyanyi doang, dia harus bisa nulis lagu, harus ya dulu banyak hal yang belum dipelajarin gitu. Ya, ya, Jadi ya. akhirnya memutuskan untuk belajar sama orang-orang yang ada di lingkup. Ya, ya. Banyak menerima masukan Iya. juga seperti itu ya. Dengan yang lebih senior pastinya Iya. kan, yang sudah lama menekuni musik. Betul. Nah, tapi setiap lagu kamu tuh kan terasa personal, sangat relate begitu ya dengan banyak orang in your wonderland. Contohnya begitu kan banyak sekali yang sangat antusias dengan lagu tersebut. Nah, proses kreatif kamu dimulai dari mana dulu? Nada, kata atau Emosi. emosi? Iya. Perasaannya dulu. Mau Oke. ngomong apa sih? Perasaannya lagi apa gitu. Oh perasaannya lagi gini. Oke berarti nulis tentang perasaan itu. Jadi mulainya selalu dari perasaan dulu. Lagi ngerasain apa nih hari ini gitu. Oke, dan membangun mood begitu ya untuk bisa menulis lagu, berkarya. Ya. Pernah nggak kamu merasa down? Sering. 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 Apa yang kamu lakukan bisa buat bounce back lagi? Itu tadi nggak ada pilihan. Oke. Menciptakan ketidakadapilihanan Ya. untuk diri sendiri. Akhirnya jadinya emang ya mau nggak mau you have to fight for it, kayak mau nggak mau emang harus apa ya, kayak apa biasanya penulis kan ada writer's block, Iya, ada. iya, iya. Jadi nyari gimana caranya bisa bermanuver supaya bisa tetap jalan Oke. gitu. Dan tahun ini kamu menelurkan single terbaru ya. Bayanganku hilang. Bayangkan ku hilang. Bayangkanku hilang. Ya. Jadi lagu ini soal apa dan pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya kalau secara general ini adalah sebuah ajakan untuk merasa peka lagi gitu. Kayak kita biasanya ketika kita sudah menjalani sesuatu dalam jangka waktu yang lama, kita udah menjalani sesuatu yang kita cintai, kadang-kadang we take it for granted. Kemudian jadinya apalagi hubungan gitu misalnya, ngomongin hubungan udah ngerasa udah ini mah aman gitu. Tapi akhirnya ada keresahan kayak muncul kalimat itu pertama kali, bayangkan ku hilang. Kalau gue hilang apa yang terjadi? Oke. Gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh awalnya dari keresahan itu, dari kayak kontemplasi diri terhadap diri sendiri dan apa yang dijalanin. Terus mulai pertanyaannya, bayangkan ku hilang. Kalau gue hilang apa yang terjadi ya sama kehidupan gue, orang-orang yang gue sayang. Terus dibalik, kalau misalnya orang-orang yang sayang, orang-orang yang gue sayang yang ngomong gitu ke gue, bayangkan ku hilang. Yeah. Terus kayak, oh ternyata memang kepekaan dalam keseharian tuh penting banget. Betul, Untuk merasa kita tetap bisa connect sama orang-orang yang kita sayang, bisa tetap menjaga hubungan-hubungan baik dan dalam ruang cinta gitu. Bayangkanku hilang. Nah, kalau ini pertanyaannya disampaikan kepada Teddy begitu ya. Bayangkanku hilang. Nah, ketika kamu hilang apa yang terjadi? Misalnya nih kita berandai-andai. Atau dibalik deh. Kalau misalnya gue tanya, lu bayangkan lu hilang. Iya. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira ya. Iya. Ya pasti banyak yang bertanya-tanya ya. Pasti Midnight Live nggak seru gitu. Suruh ada penontonnya. Begitu. Jadi menarik sih ya. Iya. Ada seperti itu ya, walaupun Sebenarnya akhirnya kayak menyedihkan banget gitu. Betul. Ya. Jadi makanya sebenarnya ini adalah bentuk kayak untuk ngajak kita bisa lebih peka lagi gitu. Jadi memang kalau di dalemin liriknya Dalam emang sedih sih. banget. Iya, ini dalam. Jadi agak sedih Dari banget. judulnya gitu. Bayangkan Bukan Ku agak Hilang. sedih banget. Agak sedih banget tuh gimana ya? Agak tapi sedih tapi banget. Gitu. Tapi sedih banget ini. Iya, tapi sedih banget. Jadi makanya lebih kayak kalau misalnya gue hilang, maka A B C D E F G yang terjadi gitu. Iya. Oh berarti karena kita pun dalam keseharian meskipun kitanya ada, kadang-kadang nggak ada. Gitu. Kadang-kadang kita
orangnya ada tapi nggak hadir. Oke, sibuk sama yang lain. Sibuk sama yang lain. Kadang-kadang kita berdekatan juga nggak ngobrol, main handphone gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa dijadiin hilang. Maksudnya bisa dijadiin makna dari hilang itu. Menarik ini ya. Dan tentunya penonton juga sudah tidak sabar. Aumania pemirsa, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Teddy Aditya. Kita lihat dulu cuplikan yang berikut ini. Dan sebagai penutup Midnight Live hari ini langsung bersama-sama kita sambut Teddy Aditya dengan Bayangkanku Hilang. Bayangkanku hilang, tak ada, tak bisa menemanimu, sepimu, tak lagi ada janji yang bisa ku tepati. Dan bila hujanmu reda, izinkan aku melangkah pergi dari sini. Simpan semua kita berdua dalam kepala. Ku tak sembisakan sakit kemana. Oh, tak ingin lagi, sungguh tak ada alasan apapun untuk kembali bermimpi sendiri. Masih ada wangimu mungkin dari bajuku yang kemarin. Belum ada janji, tak
bisa ku tepati, dan bila hujanmu lagi, izinkan aku melangkah pergi dari sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.